Assalamualaikum, selamat datang kembali di Mama Fauzan Channel. Hari ini aku mau ngasih tips gimana melatih anak makan sendiri dengan lahap, tanpa drama, tanpa nonton TV, dan tanpa gadget. Simak terus! Secara garis besar, masalah gangguan makan ada dua nih, Mam. Dikala kita harus pergi ke dokter atau tidak harus pergi ke dokter. Jadi ada beberapa hal di mana kita harus pergi ke dokter anak yang nantinya akan dikonsul ke mungkin rehab medik atau fisioterapi untuk melatih oromotor atau melatih terapi gusi ataupun cara mengunyah. Nah, apa yang harus kita waspadai ini tanda-tandanya kalau kita harus bawa anak kita ke dokter? Pertama, mengemut yang sangat lama. Jadi makannya diemut lama. Terus yang kedua, tidak menunjukkan rasa lapar. Ketiga, tidak berekspresi saat makan. Dia tidak menunjukkan ketertarikan apakah makanan ini enak, tidak enak, atau keasinan, atau terlalu pedas, atau dia suka yang berkuah atau tidak berkuah. Ataupun yang keempat, dia tidak tertarik dengan makanan apapun, ya. Terus kemudian tidak ingin nambah dan juga makanannya dilempar-lempar, ya. Jadi kalau ada tanda-tanda seperti itu, harap Mam segera ke dokter dan berkonsultasi. Kalau perlu pergi juga ke dokter gizi. Nah, kenapa ya, Mam? Karena kalau ada anak yang biasanya mengemut lama, dia juga mengalami keterlambatan bicara. Oleh karena itu, kita harus sigap kalau sudah mendapatkan gejala-gejala ini. Dan sekarang aku mau bahas yang kedua, gimana kalau misalnya anak kita nih nggak bisa nih makan tanpa gadget, tanpa nonton TV. Gimana tips and triknya? Aku kasih tahu sebentar lagi. Ada 3 hal yang menyebabkan anak terlalu tergantung dengan gadget ataupun TV ketika makan. Yang pertama, makanan yang tidak disukai oleh anak. Yang kedua, suasana yang tidak disukai oleh anak. Yang ketiga adalah kebiasaan yang salah. Oke, aku bahas satu persatu. Kenapa ya kalau kita mau makan makanan pokok ya, seperti makan siang atau makan malam, anaknya tuh kayak nggak nafsu gitu, kayak kita harus paksa-paksa, harus dipancing nonton TV atau diambilin handphonenya gitu. Pasti kita harus cari tahu penyebabnya. Yang pertama adalah makanan yang tidak disukai anak. Sebagai orang Indonesia, memang kita mencari karbohidrat biasanya dari nasi putih. Nah, setelah aku amati dari beberapa waktu bersama anakku ataupun teman-teman, bahwa nasi putih memang kurang disukai. Jadi karena cara makannya juga susah ya, terus kemudian rasanya hambar, jadi kita bisa mengakali bahwa nasi putih ini bisa diganti ya. Bisa dengan mie, bisa dengan pasta, bisa dengan nasinya mungkin diganti nasi kuning, nasi goreng, ataupun misalnya nasi uduk gitu ya. Bisa kita bentuk bola-bola yang kecil agar bisa sekali makan dan dia bisa makan pakai tangan seperti itu. Karena kalau misalnya anaknya speech delay dan dia menonton handphone sambil makan, itu bisa memperburuk si speech delay-nya dia tidak sadar apa yang dia lakukan. Sementara makan sendiri itu sangat penting untuk kemandirian dan kemajuan bicara. Nah, suasana yang menyenangkan juga sangat berpengaruh. Jadi, kalau bisa kita juga makan bersama dia. Dia tahu bahwa oh ada teman makannya, dia nggak dipelototin, ayo makan seperti itu. Dan juga kita ngajakin ngobrol, Mam. Misalnya dia mau makan nasi uduk ya, nasi uduk di kepal-kepal seperti itu, ada lauk tahunya, ada lauk telur, ada tempenya. Kita sengaja bicara tuh, memperkenalkan kosakata makanan. Nasi uduk enak. Tempe enak. Dia kan akan nyuap
menyuap sendiri tuh satu-satu ya. Nah kita juga makan makanan yang sama dengan anak kita gitu. Jadi suasananya kita nggak bikin serius, di piring juga bentuknya nggak serius. Mungkin ada yang teman-teman yang pintar bikin bento, itu juga bisa mempengaruhi suasana hati anak, jadi dia nafsu makan. Mungkin peralatan piringnya yang dia suka, atau dia juga dilibatkan dalam pembuatan makanan. Misalnya roti bakar, coba dia yang kita percaya untuk mengoles selainya, dia pasti senang. Kemudian senang. Kemudian kebiasaan yang memang dari awal sudah salah. Mungkin teman-teman bisa cek di video aku sebelumnya yang mengenai aku tidak main gadget. Di situ ada jadwal rutin bagaimana kita mengatur anak kita dari bangun pagi sampai dia tidur lagi. Jadi kegiatan apa aja. Kalau bisa membangunkan anak juga jangan pakai gadget. Nanti kesininya juga susah. Dan kalau misalnya anaknya speech delay, jangan dikasih handphone dulu awalnya. Jadi harus dimulai dengan kegiatan fisik, bangun tidur, boleh mandi dulu atau mungkin sarapan dulu, kemudian nanti jalan-jalan naik sepeda, kemudian langsung okupasi, bisa menuang air, bisa membantu jemur baju, ataupun sekolah daring, ataupun kalau misalnya mau bermain juga kita yang menguasai mainannya, dia harus minta izin ke kita. Jadi ada kontak mata sama kita dan ada komunikasi sama kita. Jadi kalau mau makan juga setelah kegiatan fisik juga dia lapar. Jadi dia juga minta makan. Jadi jamnya sesuai, jamnya rutin, makannya rutin. Kita bikin capek supaya dia lapar dengan suasana yang menyenangkan, piring yang warna-warni misalnya, dan makanan yang juga nggak nasi melulu. Bisa diganti mie organik misalnya, diganti pasta misalnya yang non gluten misalnya ya, atau ya pasta spaghetti kayak gitu, ataupun nasi goreng, nasinya kepal-kepal gini dibikin boneka. Jadi kan suasananya tidak serius, jadi dia lahap makannya. Dia nggak bakal tuh nyariin handphone karena dia pikir ini menarik nih dan aku juga lapar, seperti itu. Karena kan ketahuan nih ya Mam, kalau misalnya cemilan contohnya, dia bisa tuh nggak pakai handphone, dia bisa tuh nggak drama, dia bisa tuh kayak kalau cemilan tuh minta nambah. Tapi yang harus kita perhatikan, jenis makanannya memang harus yang bergizi, jangan kebanyakan gula nanti batuk dan sebagainya. Diperhatikan kalau anaknya ada alergi. Apalagi tipsnya ya, memang kalau dari dokter gizi juga bilang tidak melulu nasi putih yang harus kita perkenalkan kepada anak. Bisa juga kentang goreng nggak apa-apa, atau kentangnya dibikin perkedel. Anak-anak juga biasanya suka. Itu dia tips aku supaya anak tidak menonton TV atau bermain gadget saat makan. Dan ini sangat penting sebagai kegiatan sensori integrasi pada anak speech delay. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan biasa di FB aku, di Rusdiana Rahmawati, atau di IG aku, rusdiana.rr. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Dah, Assalamualaikum.